Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, selamat datang ya sambil menunggu yang lain untuk join. Kita langsung saja membahas, saya bahas dulu mengenai tugas pertemuan 3 kemarin, mengenai persamaan eksponensial. Saya share screen untuk hasil dari tugas teman-teman kalian yang sudah mengumpulkan. Maaf, belum sempat semuanya saya koreksi. Ini juga baru beberapa yang hanya saya lihat, belum saya nilai. Untuk saya contohkan punyanya Mbak Andriani nih. Jadi untuk soalnya yaitu sesuai dengan sifat Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, kita kan pertama cari Hx sama dengan nolnya dulu ya kan. Berarti Hx-nya dari soal itu yang X min 10, yaitu berarti menjadi X sama dengan 10. Nah, kemudian disubstitusikan soal tersebut ke dalam fungsi Fx dan Gx. Jadi F-nya diganti dengan 10X-nya. Berarti menjadi 10 kuadrat dikurangi 9. 10 kuadrat itu kan 100 dikurangi 9 sama dengan 91. 91 betul ya, lebih dari 0, maka memenuhi. Untuk Gx, kalau X-nya kita ganti 10, maka menjadi 3 dikurangi 10 ya. 3 kurangi 10 yaitu negatif 7. Karena ini ada salah satu yang kurang dari 0, maka X sama dengan 10 yang nomor 1 ini bukan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, Hx sama dengan 1. Nah, Hx tadi itu adalah X min 10 ya. Berarti ini negatif 10-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 10 min 1 plus 10 yaitu 9. Kemudian kita substitusikan ke fungsi Fx dan Gx. Kalau fungsi X-nya kita ganti 9, maka menjadi 9 kuadrat dikurangi 9, yaitu 72, yaitu genap, ya kan. Kemudian kalau Gx ya, ini harusnya Gx, X-nya 9, berarti 3 dikurangi 9, yaitu negatif 6. Ini juga genap, karena memenuhi syarat ya, maka ini 9 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang keempat, yaitu Fx sama dengan Gx persamaannya. Fx yaitu sesuai dengan soal, ini X kuadrat min 9. Kemudian Gx sesuai dengan soal yaitu 3 min X. Kemudian ini kita pindah ruas ya, dijejer ke KB. Ke ruas kanan dijadikan 0. Berarti kan menjadi 3 positif, pindah ruas menjadi negatif. Berarti X kuadrat dikurangi 9, dikurangi 3, ditambah X. Nah, negatif 3 dikurangi 3, negatif 9 dikurangi 3, yaitu negatif 12. Kemudian kita faktorkan. Berapa kali berapa hasilnya negatif 12, berapa tambah berapa hasilnya 1. Angka tersebut yaitu 4 dan negatif 3. Berarti faktorannya X plus 4 dikali X min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X yang pertama, kebalikannya dari 4, negatif 4. Yang kedua yaitu kebalikannya negatif 3, yaitu 3. Selanjutnya disubstitusikan ke fungsi Hx ya. Hx
berarti X-nya diganti dengan min 4 dan 3. Kita dapatkan yaitu 14 dan negatif 7. Karena memenuhi syarat, maka negatif 4 dan 3 ini juga merupakan himpunan penyelesaian. Jadi dari nomor tugas soal pertemuan yang kemarin, himpunan penyelesaiannya yaitu didapatkan negatif 4, 3, 9, dan 11. Seperti itu untuk ulasan ya tugas yang kemarin. Selanjutnya materi yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu pertidaksamaan eksponen. Kalian nanti bisa download materinya di bahan ajar pertemuan keempat berarti ya. Kita pertemuan keempat. Nanti silakan download bersama dengan soal tugas untuk hari ini. Nanti tugasnya akan saya beri. Untuk tugasnya nanti juga sama, dikirim di penilaian pengetahuan atau KI 3 yang pertemuan hari ini. Nah, untuk pertidaksamaan eksponen, kita bisa lihat di materi ini, yaitu kalian bisa memperhatikan sifat-sifat eksponen berikut. Jadi di dalam pertidaksamaan, dia nanti menggunakan tanda-tanda, kalau kemarin persamaan kan sama dengan ya. Kalau di pertidaksamaan nanti memakai lebih dari, kurang dari, bisa jadi lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama, untuk A lebih dari 1, nanti fx-nya sama dengan A pangkat X. Ini merupakan fungsi naik. Ya, fungsi naik. Kemudian ada setiap X1 dan X2 itu anggota bilangan real berlaku bahwa X1 kurang dari X2. Jika dan hanya jika Fx1-nya itu kurang dari Fx2. Kemudian sifat yang kedua, kalau A-nya itu antara 0 sampai 1, maka nanti Fx sama dengan A pangkat X itu merupakan fungsi turun. Jadi kalau lebih dari 1 dia naik, kalau antara 0 sampai 1 fungsinya turun. Kemudian berlaku ya bahwa X1, X2 anggota bilangan real, nanti X1-nya kurang dari X2 jika dan hanya jika, nah ini, Fx1-nya lebih dari Fx2. Jadi dari sifat-sifat tersebut kita bisa melihat ya bahwa A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1. Kemudian Fx dan Gx-nya merupakan suatu fungsi dengan variabel X. Nanti pertidaksamaan eksponensialnya bersifat monoton naik dan monoton turun. Kalau dia fungsi monoton naik atau A sama dengan 1, nanti ada yang pertama, kalau A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, nanti fungsinya berarti kita tinggal lihat pangkatnya aja ya, Fx lebih dari sama dengan Gx. Kalau yang kedua kurang dari sama dengan, A-nya sama, kita lihat pangkatnya saja, berarti Fx kurang dari sama dengan Gx. Kemudian yang kedua, fungsi eksponensial monoton turun ya, tadi antara A-nya antara 0 sampai 1, sama kita lihat pangkatnya aja, kalau A-nya udah sama, kemudian tandanya itu kebalikannya. Jadi kalau monoton naik, dia kalau lebih dari sama dengan, tetap lebih dari sama dengan. Tapi kalau monoton turun, kalau dia lebih dari sama dengan, maka nanti menjadi Fx kurang dari sama dengan Gx. Jadi tandanya ini berubah nanti. Nah, ini saya lingkarin. Kalau dia nanti A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx ya, berarti nanti menjadi kebalikannya, yaitu lebih dari sama dengan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Selanjutnya, untuk contoh soal, yaitu ada ini 3, nanti kita bahas, yang saya bahas dulu yang pertama, yaitu 10 pangkat 4.
X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 100.000. Saya bahas untuk yang A dulu. Bentar, warnanya hitam aja ya. Hitam. Nah, nomor 1 yang A kan disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan berarti bisa jadi dia lebih dari kurang dari, ya, lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan. Misal yang pertama tadi sesuai dengan soal 10 pangkat 4x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 100.000. Nah, untuk penyelesaiannya, cara yang pertama, kita lihat, ini 10, ini kan masih 100.000. Nah, 100.000 ini kita ubah menjadi 10 pangkat berapa, biar sama dengan ruas yang kiri. Berarti 100.000 itu kita ubah menjadi 10 pangkat berapa? Nolnya ada berapa itu? Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menjadi 10 pangkat 5. Ya, bisa ya? Bisa dipahami ya? Selanjutnya karena ini 10-nya udah sama, kita coret. Berarti tinggal kita lihat pangkatnya aja. 4x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5. Kita pindah ruas ya. Angka negatif 3-nya ini kita pindah ke kanan menjadi positif. Berarti 4x sama dengan 8. Ketemu 8/4. 8/4 yaitu 2. Jadi himpunan penyelesaiannya dari soal tersebut yaitu, kalau kita nulis sesuai dengan matematika, X di mana X-nya lebih dari sama dengan 2. Untuk X-nya angka bilangan real. Seperti ini. Jadi ini dibaca X-nya lebih sama dengan 2. Karena X-nya lebih dari sama dengan 2. Apakah ada pertanyaan untuk yang contoh soal 1A? Sudah dipahami ya? Silakan biar saya jelaskan contoh soal yang 1B. Ya. Lanjut kita ke 1B. Untuk yang 1B, yaitu tadi soalnya 1/3 berapa ya tadi, 2 min 2x min 2x kurangi 5 kurang dari 1/27. Untuk penyelesaian itu kita lihat yang mana dulu. Ini 1/3, ini 1/27. Berarti 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Yuk. Menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4. Gimana biasa percuma. 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, 9 kali 9 81 kan berarti 9 kali 9 dia 81. 3 ya. Kan 3 kali 3 9. 9 kali 3 20. Ya kan? Ya kan? Nah, bentuk ini kan kita bisa menuliskan juga dengan cara pangkatnya di luar. Boleh ya, seperti ini ya. Jadi 20 itu kan sama aja 3 pangkat 3 ya kan? Terus kemudian di luar seperti ini kan sama aja. Karena sama 1/3 dan
maka kita lihat langsung ke pangkatnya ini ya. Berarti min 2x dikurangi 5 kurang dari 3. Kemudian negatif 2x dari 3 ditambah 5. Berarti x-nya berapa? 8 per negatif 2. Yaitu negatif 4 ya. Berarti x-nya kurang dari 4. Nah, himpunan penyelesaiannya, maka kalau kita tulis, kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya x, di mana x-nya itu kurang dari negatif 4, untuk x-nya anggota bilangan real. Apakah nomor 1B bisa dipahami? Ada pertanyaan untuk nomor 1B? Tidak ya, gampang ya, masih ya. Selanjutnya yang soal, contoh soal 1C. Nah, untuk yang soal 1C, tadi soalnya yaitu berapa tadi? 1/4 pangkat x min 1 lebih dari akar dari 2 pangkat 3x ditambah 1 dari 2 pangkat 3x plus 1 dari akar 3. Nah, ingat kita pakai penyelesaiannya kayak kemarin ya. Kalau ingat kalau ada akar terus ini pangkatnya 3, berarti caranya ya. Berarti caranya ini kedua ruas kita pangkatkan dengan pangkat yang ada akarnya. Berarti kedua ruas dipangkatkan dengan angka 3 ya. Berarti kan menjadi 1/4. Sorry, kudune nang jero iki. X min 1 gini dipangkatkan lagi dengan 3. Bentar, tak hapus aja. Ini mana tadi? Nah, 1/4 pangkat X min 1 dipangkatkan dengan 3. Kemudian ini juga sama, akar dari 2 3x plus 1 dari akar 3 dipangkatkan dengan 3. Maka menjadi yang ruas kiri 1/4 ya. 1/4 dipangkatkan 3 kan berarti menjadi berapa? X min 1 berarti, oh ya, ini langsung aja kita ubah 1/4-nya bisa kita rubah. Saya hapus dulu ini 1/4-nya kita langsung ubah ke pecahan apa namanya pangkat. Kan kalau 1/4 itu 2 pangkat berapa? 1/4 itu 2 pangkat min 2 ya. Betul ya? Kan kita pindah ke atas. 2 pangkat min 2 dikali dengan X min 1 dikali dengan nanti dipangkatkan dengan 3 kan gitu. Kemudian yang ini karena sudah dipangkatkan dengan 3 ini, maka menjadi 2 pangkat 3x plus 1. Kemudian ini, kalau kita hitung kan 1 min 2 kali x, berarti min 2x, min 2 kali min 1, plus 2. Kemudian ini dipangkatkan dengan 3, kan gini. Lebih dari 2 pangkat 3x plus 1. Nah, kemudian ini dipangkatkan dengan 3 pangkatnya. Ini duanya udah sama, kita coret. Menjadi min 6x
ditambah dengan 6 ya. Dikalikan. Kemudian 3X plus 1 untuk yang ruas kanan. Kemudian kita himpunkan ya. CCRG X dengan X berarti min 6X dikurangi 3X. Yang 6 kita pindah ke kanan menjadi min 6. Berarti min 9X lebih dari negatif 5. Nah, karena nggak cukup, tak tulis ini. Min 9X lebih dari min 5. Seperti ini. X-nya berarti kita ketahui min 5 per negatif 9. Negatif bagi negatif positif. Berarti 5 per 9. Jadi, karena dia kurang dari 1, ya maka pindah tanda tadi. Sampai sini tadi, ini kemudian pindah tanda menjadi kurang dari 5 per 9. Jadi himpunan penyelesaiannya, saya tulis X-nya yaitu kurang dari 5 per 9. Coba yang 1C, apakah ada pertanyaan untuk contoh yang 1C? Maaf, Bu. Wika. Ya, silahkan. Di ini nggak ada Nggak ada tulisannya, Bu. Nggak ada tulisannya? Nggak ada coretannya, Bu. Nggak ada tulisan. Ini sudah kelihatan tulisannya? Sudah kelihatan? Belum? Sudah, Bu. Gimana? Kan tadi mengerjakan ABC, tapi itu nggak ada ininya, nggak ada coretan kerjaannya, Bu. Jadi ini di sini kelihatannya cuma soal kosong biasa. Berarti yang saya coret-coret belum kelihatan. Belum kelihatan? Udah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tadi yang A sama B sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Udah, berarti saya ulangi. Ini udah kelihatan. Sudah. Nah, nomor yang 1A ini himpunan pertidaksamaan dari 10 pangkat 4X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 100.000. Maka yang pertama, kita kan melihat yang 100.000 itu kita jadikan di sini ada clue 10, berarti kita jadikan 10 pangkat berapa kan gitu. Berarti 100.000 itu kan dari 10 pangkat 5. Nah, kita rubah 10 pangkat 5-nya itu. Sambil saya ulangi jelaskan ya. Jadi langkah pertama ini 100.000 ini kita rubah menjadi 10 pangkat 5. Sampai sini paham ya? Kemudian karena ini 10 dengan 10 udah sama, A-nya kan udah sama. Maka kita lihat langsung ke pangkatnya, yaitu 4X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita pindah ruas, angka negatif 3-nya ini kita pindah ke kanan kan menjadi positif. 5 tambah 3 yaitu 8. Berarti X-nya ya ketemu 8 per 4 yaitu 2. Jadi X-nya ketemu lebih dari sama dengan 2. Karena tadi pertidaksamaannya ini adalah lebih dari sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya kita dapatkan yang pertama, X di mana X-nya lebih dari sama dengan 2 untuk X-nya anggota bilangan real.
Untuk contoh pertama yang 1A bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut ya, langsung yang ke 1B sekarang. Nah, untuk yang 1B, kita lihat di sini soalnya 1/3. Pangkat negatif 2X dikurangi 5 kurang dari 1/27. Nah, 27 ini kita rubah menjadi bentuk pangkat. Cluenya di sini ada angka 3, berarti kita ubah menjadi 3 pangkat 3, ya kan? Berarti menjadi 1/3 pangkat 3 untuk yang 1/27. Ruas kiri tetap dulu. Selanjutnya karena udah sama, ya, ini kan bentuk 1/3 pangkat 3 bisa kita rubah menjadi kurung 1/3 tutup kurung pangkat 3 gini. Kemudian karena ini udah sama ya, A-nya udah sama, maka kita tinggal lihat saja pangkatnya. Kita tulis pangkatnya min 2X dikurangi 5 kurang dari 3. Maka kita pindah ruas ya, ini negatif 5 menjadi positif 5 kalau pindah ruas. Menjadi negatif 2X kurang dari 3 plus 5 kan 8. Berarti 8 dibagi dengan negatif 2 ya. Negatif 2-nya kita pindah. Menjadi X-nya kurang dari negatif 4. Jadi himpunan penyelesaian dari soal yang 1B diketahui X di mana X-nya kurang dari negatif 4. Untuk X-nya anggota bilangan real. Untuk yang soal terakhir, C. Nah, ini sebentar. Nah, C. Dari soal yang C, yaitu 1/4 dipangkatkan dengan X min 1, lebih dari akar dari 2 pangkat 3X plus 1 dari 3 ya. Ingat, kalau di sini ada akar, terus ada pangkatnya, angkanya ini berapa ini? 3 kan? Berarti kedua ruas dipangkatkan dengan angka 3 tersebut. Biar akarnya sama pangkatnya hilang. Nah, untuk yang ruas kanan, kan karena dipangkatkan dengan 3 ini, maka hilang ya kan, akarnya juga hilang, maka menjadi 2 pangkat 3X plus 1. Untuk yang ruas kiri, 1/4 pangkat X min 1 dipangkatkan dengan 3. Pertama, kita di sini menyederhanakan dulu. 1/4. Yang 1/4 itu kan kalau kita rubah menjadi bentuk bukan pecahan, menjadi 2 pangkat negatif 2 kan? Ingat sifat eksponen yang pertama saya ajari kemarin. Kalau 1/4 kan 1/2 pangkat 2, ya kan? Biar pernya hilang menjadi naik ke atas menjadi negatif. Jadi 2 pangkat negatif 2 dikali dengan pangkat ini dikali dengan pangkat 3-nya. Nah, sekarang kita menjabarkan yang dikalikan dengan min 2-nya dulu. Berarti kan min 2 kali X min 2X. Min 2 kali min 1 plus 2. Selanjutnya baru kita kalikan dengan pangkat yang 3. Menjadi negatif 2X kali 3 kan negatif 6X. 2 kali 3 yaitu 6. Karena ini A-nya sudah sama, 2 dengan 2 ini sudah sama, kan kita bisa nyoret. Tinggal kita lihat pangkatnya saja. Yaitu tadi min 6X plus 6, ya udah kita kalikan dengan 3 ini, lebih dari 3X plus 1. Kemudian dijejer ke yang sama variabel. Kan ini X sama. Kita selesaikan negatif 6X dikurangi 3X lebih dari 1 dikurangi 6. Berarti negatif 9X lebih dari negatif 5. Kemudian min 9-nya kita pindah. Berarti kan menjadi pembagian. Nah, di sini lebih dari. Kemudian di sini min. Kan kita bisa menjadikan dia menjadi plus ya.
Negatif 5 dibagi negatif 9 yaitu 5/9. Karena di sini ubah tanda dikalikan semua dengan negatif, maka di sini pindah tanda. Kalau lebih dari, dia pindah tanda menjadi kurang dari sesuai dengan sifat yang tadi. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya kurang dari 5/9. Apakah contoh nomor yang 1C bisa dipahami? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Tidak. Tidak? Kalau tidak ada, saya kasih soalnya untuk latihan soal. Nah, ini. Tugas pertemuan 4-nya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/3 pangkat X-2 lebih dari akar dari 1/81 pangkat 8X dikurangi 8. Nah, pada soal nomor yang ini, yang untuk pertemuan 4, itu kalian berarti nanti kedua ruas dipangkatkan dengan, kita lihat, ini ada angkanya enggak? Kalau akar itu sebenarnya ada angkanya enggak di sini? Ada ya, yaitu angka 2, tetapi enggak ditulis. Jadi nanti kalian pangkatkan semuanya ini dengan pangkat 2. Bisa dipahami? Kemudian nanti 81-nya ini kalian rubah menjadi 3 pangkat berapa, biar sama dengan yang ruas kiri. Nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan di KI 3 ya, pertemuan keempat. Untuk selanjutnya saya absen dulu. Ini yang masuk room adalah cuman 17 anak berarti. Ada berapa yang nggak masuk? 7 anak yang nggak masuk. Jumlahnya 26 apa 24 ya satu kelas ini, IPA 1. Bu, jumlahnya. 10 IPA 1 ya. Kalau yang 11 kan 24. Bentar. Seperti biasa nanti rekamannya saya upload di YouTube. Silahkan kalau yang ingin mengulang materi, ada yang mungkin tadi ketinggalan seperti itu, bisa di bisa melihat videonya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Nanti untuk materi selanjutnya ini sudah selesai sih sebenarnya. Untuk yang materi eksponen tinggal nanti ada fungsi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Berarti nanti kita langsung ke logaritma. Di pertemuan selanjutnya nanti kita belajar mengenai logaritma ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran dari saya. Kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.